Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan ini saya akan sedikit berbicara tentang efek traumatik. Simak videonya. Suatu ketika saya mendapatkan sebuah customer unit overheat yang dikarenakan terdapat kemacetan di bearing dari motor fan sehingga mengakibatkan kerja dari motor fan tidak maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua, terdapat kebocoran di pipa bypass atau pipa air dari water pump. Setelah saya perbaiki, keluhan dari overheat itu sembuh. Terbukti dengan unit sudah nyala berjam-jam di tempat saya. Bahkan mungkin hampir 12 jam lebih. Tidak masalah, tidak terjadi overheat. Cuman yang perlu kita ketahui bersama, efek samping dari overheat itu bisa kemana-mana. Di antaranya, koil bisa mati, sistem AC bisa bermasalah, terus bahkan bisa sampai kena ke blok mesin dan lain-lain. Nah, untuk unit yang baru saya perbaikin, itu setelah perbaikan overheat ternyata dia berimbas ke sistem AC, mengakibatkan kompresornya jebol. Di sini kompresor berbunyi sangat kasar sekali. Terus kemudian saya sharingkan ke bengkel rekanan saya bagaimana dengan kondisi ini. Sama dibenarkan bahwa salah satu efek dari overheat adalah rusaknya sistem AC, yaitu salah satunya kompresor. Karena unit ingin saya bawa test drive, saya sharing bagaimana kalau ini saya bawa test drive. Dari rekanan saya tersebut tidak berani karena takutnya kalau laker macet dan berimbas ke fan bell putus, malah saya yang repot lagi nantinya. Kemudian saya konfirmasikan ke customer yang bersangkutan. Karena customer itu tidak paham mobil, dia heran dan bingung kenapa bisa sampai kemana-mana. Nah, saya jelaskan secara teknis, cuman agak ada sedikit statement yang mengganggu karena saya divonis bahwa apakah saya ini ada usaha untuk menguras duitnya. Menurut saya itu suatu statement yang bagus untuk diulas, karena dia sempat berkata kalau tidak paham mobil, takut dibohongin. Kenapa dia sampai takut? Karena itu salah satu efek traumatik. Sebelum dia kenal saya, dia pernah di bengkel lain dan sering dibohongin katanya. Yang perlu kita jadikan pengingat bersama. Yang pertama, kita gak akan munafik ya, karena kita kerja itu jelas untuk mencari uang atau mencari penghasilan. Tapi tidak semua orang seprofit oriented itu. Tidak semua orang semata duitan itu, karena beberapa orang mengenal suatu statement bahwa ada penghasilan halal dan ada penghasilan haram. Kalau saya sih mungkin kurang mendalami soal hal itu ya, kurang mendalami konteks religius seperti itu, karena mungkin saya adalah orang yang sangat buruk di ilmu keagamaan. Cuma saya yang percaya adalah setiap apa yang kita tanam pasti akan kita tuai. Itu alam menjalankan sistemnya seperti itu, dan itu sangat adil menurut saya. Sering saya tekankan pada diri saya sendiri dan pada tim saya, kita bekerja sebaiknya saja, sebaik mungkin memberikan hasil semaksimal mungkin kepada customer kita. Jangan sampai merugikan, apalagi sampai membohongi. Karena apa? Karena suatu saat kita pasti akan menjadi seorang customer dalam konteks apapun. Misal
saat kita sedang sakit, kita membutuhkan seorang penyembuh, tabib, dokter, dan lain-lain. Dalam kondisi seperti itu, bagaimana kalau kita dibohongin oleh pihak medis, dibohongin oleh pihak penyembuh? Pasti rasanya nggak akan enak. Itu yang saya sering tekankan kepada tim saya. Yang kedua, untuk rekan-rekan seprofesi, coba kita lebih membangun untuk kualitas, minimal kualitas attitude lah. Apakah panjenengan semua mau bahwa bengkel akan bernasib sama seperti pemulung? Nun sewu, saya bawa contohnya pemulung. Jadi gini, banyak di suatu tempat pemulung itu sudah dideskripsikan. Area pemulung dilarang masuk. Karena apa? Karena dari kesekian pemulung itu pasti ada yang nakal. Pasti ada yang nun sewu suka mencuri dan lain sebagainya. Padahal ada juga yang benar-benar dia tulus, yang dia cari adalah sampah yang masih bisa diolah menjadi uang, botol bekas dan lain-lain yang itu mungkin dari tempat sampah lalu diambil. Tapi karena image itu sudah buruk, karena oknum-oknum yang berperan di dalamnya, maka citra pemulung pun jadi jelek. Bisa bengkel nantinya kayak gitu, selama masih ada mental-mental yang nun sewu suka mengecewakan dan suka membohongi dari customer. Itu yang ingin saya sampaikan. Untuk poin yang ketiga, customer tersebut sudah bilang kalau dia tidak paham mobil. Secara logika, ada baiknya kalau memang tidak memahami suatu disiplin keilmuan dan mencari seorang expert atau seorang yang bergelut di bidang keilmuan tersebut, ada baiknya percaya. Apa landasan untuk kepercayaan itu? Satu, kita lihat track recordnya. Yang kedua, kalau logika kita dan analisa kita sudah mentok, tidak mampu untuk mengukur suatu objek, ya kita pasrahkan saja sama Tuhan. Seandainya memang si expert itu membohongi kita atau mencurangi kita, Tuhan pasti kan tidak akan tinggal diam selama kamu masih mempunyai kepercayaan dan keyakinan sama Tuhan. Kalau enggak, ya itu urusan kamu dan pribadi kamu. Silahkan kamu menjadi ateis, menjadi agnostik, menjadi multiteisme dan lain-lain, silahkan. Itu hak prerogatif kamu sih. Cuma jangan sampai keminim percayaanmu terhadap Tuhan mengganggu sebuah sistem di alam semesta ini. Di sebuah agama menyatakan, ada yang istilah mengatakan hablum minanas, hubungan manusia antar manusia. Jangan sampai merusak itu. Dan saya pun beberapa kali terkena urusan sama polisi. Misal, saat saya sedang berkendara, lampu motor saya mati, kebetulan ada tilang, saya ditilang, dan ternyata memang pada saat itu tertangkapnya lampu saya mati. Karena saya tidak paham hukum, ya saya nurut-nurut aja, akhirnya ditilang. Walaupun saya sempat mengajukan 1-2 argumen. Ini kan motor injeksi. Bagaimana saya bisa tahu kalau ini lampu akan mati? Sama halnya seperti panjenengan kalau di rumah mungkin kadang bisa tahu lampu rumah Anda kapan mati, tapi kan tidak selalu. Kurang lebih seperti itu analoginya. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf agak panjang. Kita memang kadang butuh waktu untuk sedikit bercerita sambil menyeduh. Salam sejahtera untuk kita semua.